Halo, selamat pagi semuanya. Anak didik kami kelas 12. Gimana kabarnya pagi hari ini, Nak? Sehat ya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi di masa pandemi ini kita memang harus lebih banyak menjaga sistem imun kita supaya tetap semangat ya. Oke, anak didik kami kelas 12. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai sistem produksi kerajinan ya, kerajinan untuk kebutuhan lokal. Oke. Nah, kalau ditanya apa itu sistem produksi, berarti apa-apa saja tahapan-tahapan dari produksi itu. Ya. Jadi tahapannya nanti atau bagian-bagiannya itu dimulai dari yang namanya perancangan produk ya. Perancangan produk, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pembuatannya ya, ataupun pengolahan bahannya menjadi produk. Kemudian nanti yang terakhir adalah penyajian produk, atau juga bisa berupa pengemasan produk. Nah, anak didik kami, itulah materi kita pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak ingin mengingatkan supaya anak didik kami jangan lupa mengisi absennya hari ini ya. Jangan lupa mengisi absen. Kemudian juga Bapak mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan aku. Jangan dilama-lamakan supaya tidak bertumpuk-tumpuk nak ya. Oke nakku. Oke, sekarang kita langsung saja kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Mari semuanya anakku simak ya. Yuk. Baik, selamat pagi semuanya anak didik kami kelas 12. Sekarang kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya materi kita pada pagi hari ini adalah itu analisis sistem produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal nak ya. Oleh saya sendiri Pak R. Sijabat ya nak ya. Oke, langsung saja kita teruskan. Nah, anak didik kami kelas 12, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang kamu lihat, ada 4 poin ya. Jadi kita lihat dulu poin yang pertama. Harapannya adalah supaya anak didik kami melalui pembelajaran ini dapat memahami proses perancangan produk kerajinan kebutuhan pasar lokal. Yang kedua anakku, supaya anak didik kami dapat memahami proses produksi kerajinan kebutuhan pasar lokal. Dan yang ketiga anakku, supaya anak didik kami bisa memahami teknik produksi kerajinan kebutuhan pasar lokal. Dan yang terakhir, yang keempat anakku, supaya anak didik kami bisa memahami teknik penyajian produk. Nah, baiklah anak didik kami, inilah 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi supaya ini tercapai, anak didik kami mari semuanya fokus nak ya. Oke, kita teruskan. Baik, anak didik kami, ruang lingkup materi kita pada pagi hari ini, karena kita membahas materinya adalah sistem produksi kerajinan, jadi ruang lingkupnya itu adalah perancangan produk, ya, itu tahap yang pertama tadi, kemudian pembuatan produk, kemudian yang terakhir adalah penyajian produk. Oke, sekarang kita teruskan nak ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah perancangan produk. Nah, jadi kalau perancangan produk itu apa? Jadi di sini dikatakan adalah perancangan produk itu adalah kegiatan ya. Kegiatan untuk menerjemahkan ide ke dalam suatu desain produk. Jadi di pertemuan sebelumnya anakku kita sudah membahas mengenai ide. Ya, mengenai ide sudah kita bahas. Jadi ditanya apa itu ide? Ya, ide itu adalah merupakan gagasan atau buah pemikiran seseorang ya untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi tahap sebelum perancangan produk itu adalah idenya harus ada dulu, baru kita bisa melakukan perancangan ya. Nah, pertanyaannya maksud saya, ide itu bisa didapatkan dari berbagai sumber ya. Nah, maksudnya di sini apa nak? Ya, artinya ide itu bisa seperti yang anak didik kami lakukan selama ini, bisa mencari dari berbagai sumber referensi, mungkin dari internet, dari buku, ataupun dari orang lain yang sudah punya pengalaman dalam hal membuat sesuatu produk. Nah, seperti itu nakku. Nah, kemudian kalau bila kita lihat seterusnya, maksud saya selanjutnya di sini, ide yang terbaik, pencarian ide. Nah, oke. Jadi kalau dikatakan tadi idenya tadi nakku itu dari berbagai sumber. Pak, kalau kebanyakan ide bagaimana? Nah, ide yang banyak itu diseleksi nakku, dipilih. Nah, mana yang dipilih? Dipilih boleh melalui kegiatan diskusi kelompok. Didiskusikan mana ide yang terbaik.
Nah, ide yang terbaik itulah nanti dituangkan ke dalam bentuk desain produk, ataupun boleh dikatakan sketsa seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pencarian ide yang terbaik dapat dilakukan melalui kegiatan brainstorming atau diskusi kelompok. Nanti, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Di mana yang terbaik, ide yang terbaiknya tuangkan ke sketsa. Nah, apa itu sketsa, anakku? Sketsa adalah bentuk desain produk yang akan dibuat. Ya. Kemudian, apa aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan dalam perancangan produk? Ada 5 di sini yang harus dipertimbangkan, aku. Nah, aspek yang pertama itu adalah ada aspek bahan. Ya. Jadi bahannya itu memang harus bahan yang berkualitas. Ya, bahan yang berkualitas. Kemudian aspek teknik pembentukan. Nah, pembentukan dan perakitan. Ya, teknik pembentukan dan perakitan. Yang kemudian aspek kegunaan produk. Nah, kalau teknik pembentukan perakitan berarti bagaimana proses pengolahan yang baik dan benar. Ya. Kemudian aspek kegunaan produk. Ya. Penggunaan produknya untuk apa? Kan begitu. Fungsi produknya untuk apa? Ini juga harus dipertimbangkan, aku. Yang keempat adalah aspek manfaat produk. Berarti manfaatnya, berarti kira-kira apa hasilnya, atau apa manfaat yang bisa diterima oleh si pengguna produk pada akhirnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah aspek estetika. Nah, kalau dikatakan, aku, aspek estetika, berarti itu adalah aspek tampilan dari produk yang akan dibuat. Seperti apa tampilannya? Itu juga harus kita rancang. Ya. Jadi yang pertama tadi aspek bahannya harus dirancang. Berarti yang harus berkualitas. Kedua tadi ada teknik pembentukan atau perakitan. Bagaimana teknik pembentukan yang tepat? Perakitan yang tepat. Ya. Kemudian aspek kegunaan produk, fungsi produk. Yang berikutnya manfaat produk, dan yang kelima estetika. Yang 5 ini harus benar-benar dipertimbangkan, aku. Oke, bisa dimengerti, nak? Oke, kalau sudah kita teruskan, nak, ya. Pembuatan produk atau produksi produk. Jadi pembuatan produk adalah proses menerjemahkan ide produk. Oke ya, jadi sebenarnya pembuatan produk ini proses menerjemahkan ide produk yang sudah berbentuk sketsa, maksudnya ya, ide produk yang sudah dituangkan dalam sketsa. Ya. Itu dia maksudnya pembuatan produk. Nah, proses produksi produk itu dimulai dari pembahanan, aku. Kita cari bahannya. Nah, tadi itu di aspek yang harus dipertimbangkan ya, bahannya. Nah, jadi pembahanan ini adalah merupakan proses menyiapkan bahan yang akan diolah menjadi produk. Kegiatan kita apa di sini? Kita mengumpulkan bahan, mencari bahan. Setelah dikumpulkan, pilih bahan yang berkualitas. Setelah diseleksi atau dipilih, kita bersihkan bahannya. Nah, yang berikutnya adalah tahap pembentukan. Pembentukan ialah proses untuk mengolah bahan menjadi produk atau bagian-bagian produk. Maksudnya apa di sini, nak? Boleh kamu lihat gambar ini, nak? Ya. Oke, boleh kamu lihat gambar ini. Gambar ini adalah merupakan suatu produk miniatur ya, sebuah binatang peliharaan ya. Oke. Jadi ini untuk menghasilkan suatu produk ini terdiri dari beberapa bagian-bagian. Ada kakinya, ada bagian badannya, lehernya, kepalanya, dan ekornya. Nah, jadi untuk membuat ini harus dibentuk dulu bagian-bagiannya. Contoh seperti kakinya ini dibentuklah dari bahan sendok. Berarti ada 4 sendok. Kemudian badannya dari kaleng. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan lehernya. Itu bisa dari fer. Nah, itu bagian-bagiannya dulu dibentuk, belum disatukan. Itu kalau pembentukan, aku. Oke, sekarang kita teruskan. Kita masuk ke bagian daripada masih dalam pembentukan ya. Jadi kita bahas tentang tekniknya. Ya, kegiatan pembentukan adalah mengolah bahan menggunakan teknik pembentukan bahan menjadi produk. Nah, apa contoh teknik pembentukan? Bisa teknik ukir, memotong, menggunting, membor, memahat, dan lain-lain. Ya, itu dia. Nah, kemudian kita masuk
ke perakitan. Jadi kalau perakitan adalah proses kegiatan untuk menyatukan bagian-bagian produk yang telah dibentuk pada tahap pembentukan. Itu tadi ya. Ya, oke. Jadi kegiatannya menyatukan bagian-bagian produk dengan menggunakan teknik perakitan. Nah, contoh teknik perakitannya apa? Menyambung, menempel, menjahit, menganyap, dan lain-lain. Nah, coba diamati gambar ini ya nak ya. Jadi gambar ini merupakan sebuah produk ya. Nah, ini terdiri dari berapa bagian? Ya, ada bagian yang namanya tangkainya, pegangannya ya. Ada juga bagian dari wadahnya ini ya. Kemudian ada kakinya. Nah, jadi bagian-bagiannya itu pertama dibentuk di bagian pembentukan. Nah, di bagian perakitannya, ketiga bagian itu disatukan menjadi sebuah gelas. Nah, teknik pembentukannya bisa saja ini memotong. Ya, memotong. Nah, kemudian teknik perakitannya dia bisa teknik menempel. Nah, apa bedanya dengan produk ini tadi? Teknik pembentukannya tadi kalau untuk kakinya produk ini sendok ini bisa saja dipiautkan. Berarti tekniknya adalah teknik boleh membengkokkan kan begitu, teknik membengkok. Nah, kalau untuk bagian-bagian lain beda lagi tekniknya. Yang pasti kalau untuk teknik perakitannya ini bisa menggunakan teknik menempel kan begitu. Nah, seperti itu nakku ya. Jadi sudah tahu bedanya mana teknik pembentukan dan perakitan kan nak? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah bagus ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua produk harus melalui proses teknik pembentukan dan perakitan? Ada yang tahu nakku? Oke. Tidak. Karena ada produk memang hanya dibentuk saja pun sudah jadi suatu produk. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya kita katakanlah sebuah produk asbak. Ya, asbak. Nah, asbak yang mungkin tidak perlu membutuhkan bagian-bagian, hanya satu bagian sudah jadi asbaknya. Nah, itu tidak perlu membutuhkan teknik perakitan. Jadi paham ya? Oke, baik. Setelah teknik pembentukan dan perakitan, masuklah ke bagian finishing. Finishing ini apa? Finishing adalah proses kegiatan menyelesaikan pengolahan produk. Nah, apa prosesnya di finishing? Ada penghalusan. Produknya kita haluskan. Ada pengecatan. Nah, ada lagi tambahannya. Setelah pengecatan lanjut pengeringan. Nah, lalu pengemasan produk. Nah, inilah anak didik kami bagian daripada finishingnya. Nah, sekarang kita teruskan penyajian produk. Nah, penyajian produk. Penyajian produk adalah proses kegiatan untuk menampilkan hasil berupa produk jadi yang siap dipasarkan. Jadi kalau dikatakan penyajian, berarti produk itu memang siap untuk dipasarkan. Itu sebenarnya. Ya. Siap untuk dipasarkan. Nah, jadi penyajian ini juga bisa berupa presentasi langkah kerja pembuatan produk dan manfaat produk. Berarti ini juga nanti bagian dari marketingnya enak ya. Nah, itu kemarin kita sudah belajar ya mengenai perencanaan pemasaran kan begitu ya. Oke, teknik penyajian produk. Teknik penyajian produk disajikan dalam bentuk kemasan produk. Iya, jadi ini juga bagian dari finishing juga tadi ya. Nah, kita bahas tentang detail mengenai pengemasan. Nah, apa itu pengemasan? Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi, sistem yang saling berhubungan, ya, atau berkaitan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Jadi memang kalau barangnya sudah dikemas, berarti tujuannya barang itu siap untuk transportasi, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Nah, lantas apalagi tujuannya? Tujuannya adalah supaya mencegah atau mengurangi kerusakan, atau dengan kata lain melindungi produk ya dari gangguan. Boleh gangguannya berupa gangguan fisik, gesekan, benturan ataupun getaran. Nah, itu aku ya. Oke, sekarang kita teruskan. Apa yang harus kita perhatikan dalam perancangan pengemasan? Oke ya. Apa yang harus?
kita perhatikan dalam perencanaan pengemasan. Yang pertama anakku, kemasannya harus menarik. Tadi sudah kita bahas ini tadi di apa tadi ya, bagian estetika, aspek pertimbangan perancangan produk ya. Oke, jadi kemasan itu haruslah menarik. Oke ya, tujuannya apa? Supaya konsumen yang melihat produk ini akan tertarik, jadi lebih interaktif dia, kan begitu. Nah, kedua, konten atau isi maksud saya, kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang kemas. Maksudnya di sini ada produk, ada kemasan utamanya. Kemasan utama itu harus mampu memberikan informasi tentang produk itu. Oke, sekarang kita teruskan, nak. Jenis kemasan produk ada 3. Yang pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Kalau dikatakan primer, ini kata tidak asing bagi kita. Artinya adalah kemasan utama yang langsung memuat produk, ya. Itu maksudnya primer. Nah, kedua sekunder, berarti sekunder adalah kemasan tambahan yang digunakan dengan tujuan melindungi kemasan primer tadi, ya. Yang ketiga, kemasan tersier. Jadi kalau kemasan tersier dikatakan, nak, itu adalah kemasan bagian luar, kemasan pemasaran produk, supaya nanti pada saat proses pengiriman atau distribusi itu produk terhindar dari gangguan fisik tadi. Nah, contohnya seperti ini, nak. Mungkin pernah kamu lihat, kita katakanlah produk elektronik, kita katakanlah merupakan contohnya televisi, itu dimasukkan ke dalam dus. Sebelum itu kan mungkin kemasan utamanya nanti ada di dalam plastiknya, kemudian nanti dikasih lagi styrofoam, kemudian nanti ada kotaknya. Jadi dalam kotak ada styrofoam, ada pipinya. Nah, jadi kemasan utama itu adalah plastiknya, kemasan sekundernya itu adalah styrofoamnya, sedangkan kemasan tersiernya adalah itu kotaknya. Nah, kira-kira seperti itu, nakku. Bisa dipahami, nak, ya? Oke, sekarang kita teruskan. Baik, anak didik kami, apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, ada 3 poin, nakku, ya. Yang pertama adalah sistem produksi diawali dengan perancangan produk atau pembuatan sketsa tadi, ya, dengan mempertimbangkan bahan, teknik pembentukan, perakitan, kegunaan, manfaat, dan estetika. Yang kedua, rangkaian proses produk terdiri atas perancangan, tahap pembahanan, pembentukan, perakitan, dan pengemasan produk. Yang ketiga, pengemasan produk dilakukan dengan tujuan agar produk terlihat menarik dan terlindungi dari kerusakan. Oke, anak didik kami, kesimpulan ini dicatat di buku catatannya, anakku, ya. Baik, anak didik kami, terima kasih buat perhatian anak didik kami sekalian buat pagi hari ini. Senang sekali melalui video pembelajaran ini saya menjelaskan materi ini. Oke, anak didik kami, nanti akan ada soal evaluasi, silahkan dikerjakan, nakku, ya. Jangan ditunggu-tunggu waktunya, nanti tugasnya akan bertumpuk. Itu, nakku, ya. Oke, terima kasih, nakku. Selamat pagi semuanya dan tetap semangat, ya.